Your dad would have been so proud of us for making it up here in one piece. What the hell's that? Hello? Oh God. What do you want? Hello? Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Abby yang baru saja kehilangan suaminya bernama Michael akibat penyakit yang dideritanya. Sejak masih hidup, Michael dikenal sebagai pecinta alam yang gemar mendaki dan berpetualang di alam liar. Demi menghormati dan mengenang suaminya, Abby memutuskan untuk menaburkan abu jenazah Michael di hutan yang selalu menjadi tempat favorit suaminya untuk berpetualang. Dalam perjalanan kali ini, Abby tidak sendiri. Ia mengajak putra sematawayangnya bernama Sam serta sahabatnya bernama Jennifer untuk menemani yang mendaki. Tentu perjalanan kali ini sungguh terasa berat bagi Abby. Setiap kali ia memandangi foto-fotonya bersama Michael, Abby pasti selalu menangis dan tak kuat menerima kenyataan pahit bahwa Michael kini sudah tiada. Kesedihan semakin terasa karena Sam putra sematawayangnya kini harus tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Setelah menempuh perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di sebuah danau. Tempat itu menjadi pilihan mereka untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan yang mereka tuju. Abby dan Jennifer memutuskan untuk mandi di danau untuk menyegarkan diri, sementara Sam memilih untuk berjalan di tepi danau. Saat sedang asyik berjalan, pandangannya tiba-tiba tertuju pada sosok pria yang berdiri menatapnya dari kejauhan. Michael mencoba menyapa pria itu, tetapi pria itu hanya diam saja, tidak memberikan respon. Ada sesuatu yang terasa aneh, tetapi Sam memilih untuk tidak memikirkannya dan kembali bergabung dengan Abby dan Jennifer. Setelah beristirahat sejenak, mereka kembali melanjutkan perjalanan yang masih cukup panjang. Melewati jalur-jalur terjal dan hutannya semakin lebat, mereka akhirnya tiba di tempat tujuan. Tanpa menunda waktu, Abby dan Sam mulai menaburkan abu jenazah Michael. Stuff in here for other people to find. Isn't it cool? Ini adalah perpisahan terakhir dan cara mereka untuk menghormati seseorang yang begitu mereka cintai. Waktu berjalan begitu cepat dan tak terasa malam telah tiba. Mereka membuka tenda, menyalakan api unggun dan bersiap untuk bermalam di sana. Mereka membawa cukup makanan dan minuman untuk bertahan hidup selama beberapa hari ke depan. Setelah makan malam, suasana menjadi lebih santai. Abby dan Jennifer kemudian membuka persediaan minuman keras yang mereka bawa dari rumah. Selagi mereka bermabuk-mabukan, Sam diminta untuk tidur karena hari sudah larut malam. Sam's gonna grow up without a phone. You carried that the whole way? Do you remember this? Okay, breathe. Tak jauh dari tempat mereka berada, Abby dan Jennifer memperhatikan adanya sebuah tas misterius yang jelas bukan milik mereka. Rasa penasaran melanda diri mereka, tetapi dalam kondisi sedikit mabuk, mereka berpikir mungkin tas itu memang sudah ada di sana sejak awal. Tidak ingin terlalu memikirkannya, Abby mengajak Jennifer untuk kembali ke tenda dan beristirahat. Let's go. Di tengah malam, Abby tiba-tiba terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Ia keluar dari tenda dengan membawa senter sebagai satu-satunya sumber penerangan. Tanpa ia sadari, di balik kegelapan terdapat seseorang yang mengawasi gerak-gerik Abby sejak tadi. Pria itu adalah sosok yang sempat dilihat oleh Sam di tepi danau sebelumnya. Waktu berlalu dengan cepat dan langit yang semula gelap perlahan berubah menjadi terang. Abby dan Jennifer akhirnya terbangun dari tidur mereka dan keluar dari tenda untuk menghirup udara pagi yang segar. Namun ketenangan pagi itu seketika terganggu ketika mereka menyadari adanya sesuatu yang aneh. Tas misterius yang semalam mereka lihat kini telah menghilang tanpa jejak. Mereka saling bertanya-tanya apakah ada orang lain yang berada di sana bersama mereka semalam. Jennifer berusaha menenangkan Abby, meyakinkannya bahwa mungkin saja ada pendaki lain yang singgah di tempat itu dan pergi saat pagi buta. Jennifer kemudian mengajak Abby untuk tidak mengkhawatirkan hal tersebut dan fokus pada perjalanan mereka. Mereka mulai mengemas semua barang-barang, membongkar tenda dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. This is serious. Setelah beberapa jam berjalan, Abby tiba-tiba merasakan pusing. Ia meminta Sam dan Jennifer berhenti untuk beristirahat sejenak.
Abi menyadari bahwa ini mungkin akibat efek samping dari minuman keras yang mereka konsumsi semalam. Saat beristirahat, Abi, Sam, dan Jennifer sempat melihat seorang pria yang berdiri menatap mereka dari kejauhan. Sam pun sadar pria itu adalah pria yang sempat dia lihat di tepi danau. Mengamati gerak-gerik aneh dari pria itu, Abi merasa tidak tenang dan akhirnya mengajak yang lainnya untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tetapi ternyata pria itu selalu membuntuti kemanapun mereka pergi. Tidak peduli seberapa cepat mereka melangkah, pria itu selalu ada di belakang mereka dan menjaga jarak. Ketakutan mulai menguasai mereka dan mereka sadar pria itu memiliki niat jahat. Oleh sebab itu, mereka bersembunyi di bawah pohon besar berharap pria itu tidak menyadari keberadaan mereka. Pick up the pace, bud. Come on. Tak terasa malam telah tiba. Kelelahan selama perjalanan membuat mereka akhirnya tertidur di tenda masing-masing. Abi yang tengah tertidur pulas mendadak terbangun setelah mendengar adanya suara musik. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Abi segera bangun dan pergi ke tenda Jennifer untuk membangunkannya. Namun begitu tenda dibuka, Jennifer tidak ada di dalamnya. Yang lebih mengerikan, tendanya terlihat rusak parah seolah-olah telah dirobek oleh seseorang. Ia berteriak memanggil nama Jennifer namun tidak ada jawaban. Teriakan Abi membangunkan Sam yang masih tertidur di dalam tenda. Dengan wajah penuh kebingungan, Sam bertanya apa yang sedang terjadi. Namun sebelum Abi sempat menjawab, terdengar suara samar dari dalam hutan. Jauh di dalam hutan, Jennifer sedang berada dalam bahaya. Tubuhnya terikat dan ia disiksa oleh pria itu tanpa belas kasihan. Sampai pagi tiba, Jennifer tak kunjung kembali. Abi menyadari bahwa mereka tidak bisa tinggal lebih lama di tempat ini. Hutan ini jelas tidak aman dan satu-satunya harapan mereka adalah keluar dari sana secepat mungkin dan mencari pertolongan. Namun saat Abi hendak mengajak Sam untuk sarapan pagi sebelum melanjutkan perjalanan, mereka terkejut karena ternyata semua persediaan makanan dan minuman mereka telah diambil oleh pria misterius yang terus membuntuti mereka. Dengan perjalanan yang masih panjang dan medannya semakin sulit, mereka tidak mungkin bertahan tanpa adanya persediaan makanan dan minuman. Jika mereka tetap berjalan di jalur utama, kemungkinan besar mereka akan kehabisan tenaga sebelum berhasil keluar dari hutan. Abi segera membuka peta dan mencari alternatif lain untuk keluar dari hutan sebelum kondisi semakin memburuk. Matanya tertuju pada sebuah titik di peta, sebuah perkemahan yang berjarak beberapa mil dari posisi mereka. Jika mereka bisa mencapai tempat itu, kemungkinan besar mereka dapat meminta bantuan dan mendapatkan makanan serta air. Namun ada satu masalah besar. Jalur menuju perkemahan bukanlah rute yang seharusnya mereka lewati. Jalurnya tidak terdeteksi dengan jelas dan bisa saja membawa mereka semakin jauh ke dalam hutan, membuat mereka tersesat tanpa arah. Namun di tengah situasi mendesak ini, mereka tidak memiliki pilihan lain. Jika mereka tetap mengikuti jalur awal, perjalanan akan memakan waktu lebih lama, sementara tubuh mereka perlahan akan melemah akibat kelaparan dan kehausan. Tanpa membuang waktu, mereka melanjutkan perjalanan, menyusuri jalur yang seharusnya tidak mereka lewati. Di tengah perjalanan, mereka kembali bertemu dengan pria misterius yang selalu mengikuti mereka. Oh God. Oh God. Pria itu membawa jam tangan milik Jennifer dan sudah bisa dipastikan pria itulah yang telah menculik Jennifer. Dalam keadaan marah, Abi mengambil semprotan merica yang ada di dalam tas dan menyemprotkannya ke arah pria itu meskipun semprotan tersebut tidak mengenai sasaran. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria itu perlahan melangkah mundur dan menghilang di balik pepohonan. Abi mengambil kesempatan itu untuk mengajak Sam pergi menjauhi pria tersebut. Hingga tak terasa malam sebentar lagi akan tiba. Mereka harus beristirahat dan mengumpulkan tenaga untuk kembali melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Killing her. What are you gonna do if he shows up? Di malam harinya ketika Abi dan Sam tertidur lelap, pria itu datang kembali dan membius Abi. Abi dibawa ke suatu tempat dan diikat di antara pepohonan. Pria itu memiliki niat jahat dengan menyiksa Abi. Sementara itu, Sam terbangun dan menyadari bahwa ibunya sudah tidak ada di sampingnya. Sam sadar pria itu telah menculik Abi.
Tak ingin tinggal diam, Sam berusaha mencari keberadaan ibunya. Namun karena tidak terlalu memperhatikan jalan, Sam malah tersandung yang membuat hidungnya berdarah. Meskipun tubuhnya terasa sakit, Sam tidak menyerah. Ia kembali bangkit dan melanjutkan pencariannya. Setelah sekian lama menyusuri hutan, akhirnya Sam menemukan ibunya. Abby terikat di sebuah pohon dengan wajah pucat dan tubuh yang masih tidak sadarkan diri akibat pengaruh obat bius. Selain melihat Abby, Sam juga melihat Jennifer yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa akibat mendapat sejumlah penyiksaan. Tak ingin ibunya bernasib sama seperti Jennifer, Sam mengeluarkan pisau kecil milik Michael yang selalu ia bawa untuk membebaskan Abby. Akan tetapi ternyata aksi Sam diketahui oleh pria itu sehingga pria itu mulai mengejar Sam. Tubuhnya yang kecil dan lincah memudahkannya bersembunyi di antara pepohonan untuk menghindari kejaran pria tersebut. Sementara itu, Abby yang baru tersadar dari pengaruh obat bius menemukan baju Sam tergeletak di tanah. Mengira putranya telah ditangkap, Abby segera melarikan diri dan dengan begitu, Abby dan Sam pun berpisah satu sama lain. Mom! Mom, where are you? Abby yang tak tahu harus kemana lagi, bergegas menuju rute perkemahan berharap di sana Abby bisa menemukan bantuan. Sesampai di sana, Abby tak dapat melihat seorang pun yang berkemah. Satu-satunya hal yang ia temukan hanyalah sebuah mobil tua yang terparkir tanpa adanya pemilik. Ia berlari mendekati mobil itu, memeriksa bagian dalamnya, mencoba mencari kemungkinan adanya kunci yang tertinggal. Namun sejauh mata memandang, Abby tidak menemukan apapun. Abby merasa putus asa dan ia tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan nyawa Sam. Ia hanya berdoa agar dirinya dipertemukan kembali dengan Sam. Ternyata doa Abby benar-benar terkabul, di mana dirinya dipertemukan kembali dengan Sam. Setelah mereka bertemu kembali, Sam segera mengeluarkan peta yang ia bawa dan mencari jalan keluar dari hutan ini. Melihat bagaimana putranya berpikir dengan tenang di tengah situasi seperti ini, Abby seketika teringat pada Michael. Jika Michael masih hidup, pasti ia tidak akan gentar menghadapi pria tersebut. Mendengar perkataan ibunya, keberanian Sam semakin membara. Jika ayahnya berani melindungi keluarganya, maka ia juga harus melakukan hal yang sama. Sam sadar satu-satunya cara untuk keluar dari sini dengan selamat adalah menghadapi pria itu secara langsung. Mereka pun mulai menyusun sebuah rencana. Saat malam tiba, mereka akan menyalakan api unggun sebagai umpan untuk menarik perhatian pria itu. Dengan cahaya api, pria itu pasti akan dengan mudah menemukan mereka. Abby akan berpura-pura tertidur agar pria itu semakin lengah. Dan ketika pria itu mendekat, Sam akan menyerang dari belakang dengan pisau kecil yang ia bawa. Ketika malam tiba, mereka melancarkan rencana yang telah mereka susun. Api unggun menyala terang di tengah gelapnya hutan. Abby terbaring di tanah berpura-pura tertidur sementara Sam bersembunyi di balik semak-semak. Tidak butuh waktu lama, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pria itu muncul dari kegelapan dengan tatapan tajamnya. Ketika pria itu berjalan mendekati Abby, Sam mengambil kesempatan itu untuk menusuk kaki pria tersebut. Pria itu mengerang kesakitan tetapi bukannya menyerah, ia justru berbalik menyerang Sam. Terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Sam berusaha menghindari serangan itu tetapi perbedaan ukuran tubuh membuatnya kewalahan. Abby yang menyaksikan putranya dalam bahaya segera bangkit dan menyerang pria itu dari belakang. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Sam untuk kembali menusukkan pisaunya ke tubuh pria itu. Untuk memastikan pria itu benar-benar mati, Sam mengambil batu besar dan menghantamkan batu tersebut ke kepala pria itu selama berulang kali. Setelah memastikan pria itu tewas, Sam dan Abby menggeledah tas milik pria tersebut. Mereka menemukan sejumlah makanan, minuman, dan beberapa barang. Tetapi yang paling penting adalah sebuah kunci mobil yang mereka temukan. Abby langsung teringat dengan sebuah mobil yang ia temukan pada perkemahan. Tanpa berpikir panjang, mereka menuju ke sana dengan harapan bisa menggunakan mobil tersebut untuk keluar dari hutan ini. Namun begitu mereka sampai di mobil dan mencoba menyalakan mobil tersebut, ternyata mobil tidak bisa dihidupkan. Akhirnya mereka memilih berjalan kaki untuk bisa keluar dari hutan tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.